Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Dalam video ini, kami akan menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan para audiens kepada kelompok kami, yang mana presentasi sudah kelompok kami laksanakan di kelas pada minggu kemarin. Di kelompok 14 ini, ada saya sendiri, Sarah Sekar, NIM 2019-145, ada Siti Noprianti, NIM 2019-149, Alok Erlina, NIM 2019-151, Tasya Deviana, NIM 2019-092, dan yang terakhir ada Putri Aulia, NIM 2019-059. Yang pertama, yaitu yang pertama, memahami pelanggan. Dalam menerapkan strategi positioning, kamu harus mengetahui siapa pelangganmu dan apa yang akan dipesan. Sedangkan yang kedua, analisis pasar. Tidak hanya memahami pelanggan, kamu juga harus menganalisis pasar itu dengan cermat. Yang ketiga, nilai produk. Dalam membangun strategi positioning harus didasarkan pada nilai yang diberikan oleh perusahaan dan juga produknya. Jawabannya adalah salah satu perubahan mendasar yang perlu dicermati oleh semua pelaku usaha, termasuk PT Pos Indonesia adalah perubahan lingkungan makroekonomi, yakni dari era industrialisasi kepada era informasi, melihat perubahan lingkungan bisnis yang demikian pesat di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi akan menetapkan PT Pos Indonesia pada posisi yang sulit karena kompetensi intinya telah tergantikan dengan produk-produk yang lebih teknologi limited. Dan juga positioning menjadi penentu eksistensi merek, produk, dan perusahaan di benak pelanggannya dalam meningkatkan corporate branding yang dimiliki PT Pos Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Kami yaitu ada 4 hal. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan harus bisa menetapkan posisi di target pelanggan. Dan yang kedua yaitu posisi tersebut harus tunggal dikarenakan pesan yang sederhana dan konsisten. Dan yang ketiga yaitu sebuah posisi harus bisa membedakan perusahaan dan pesaingnya. Dan yang terakhir yaitu sebuah perusahaan tidak bisa memberikan segala hal. Dan semua orang di perusahaan harus memfokuskan upayanya. Dengan menggunakan strategi fokus pasar ini, positioning dan repositioning PT Pos melakukan salah satu caranya dengan mengubah visi-misi mereka dengan tujuan agar menjadi very interested dalam masyarakat. Langkah yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia adalah antara lain melalui pembenahan standar operasional prosedur di berbagai bidang layanan pos, penciptaan produk baru berbasis IT, pelaksanaan kemitraan strategi dalam bentuk pemanfaatan jaringan luas dan yang lainnya. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang mendatang, PT Pos Indonesia perlu meningkatkan awareness masyarakat terhadap layanan jasa pos dan giro yang dimiliki. Dalam hal ini, perusahaan harus lebih giat melakukan promosi di berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Selain itu, untuk menciptakan loyalitas konsumen, PT Pos Indonesia harus terus meningkatkan kualitas layanan disertai dengan inovasi produk dan seluruh bisnis yang digelutinya. Bagian dari segmentasi pasar yang dapat mereka layani secara paling baik. Adapun latar belakang dari pentingnya segmentasi pasar pesaing perusahaan yaitu disebabkan segmentasi pasar dapat memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Segmentasi juga termasuk dasar dalam menentukan komponen strategi atau taktik secara keseluruhan. Strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama dengan mengenali konsumen, di mana konsumen atau pembeli itu adalah raja. Istilah ini benar adanya dikarenakan seorang raja itu pasti sangat senang dilayani dan dibuat bahagia dengan atas apa yang ia alami dan ia dapatkan. Maka dari itu sebaiknya kita mengenali target market kita terlebih dahulu sehingga kita tahu apa yang menjadi keinginannya. Yang kedua itu dengan melakukan pilihan lokasi yang strategis, di mana pemilihan lokasi yang tepat ini juga penting dalam strategi pemasaran jasa. Contoh saja seperti barbershop atau jasa potong rambut yang memilih membuka
tempat potong rambut itu di pinggir jalan, di keramaian daripada di dalam mall. Pasti ini adalah strategi marketing yang mereka lakukan dalam membidik pelanggan potensial. Maka dari itu coba untuk mempertimbangkan terlebih dahulu lokasi di mana yang tepat untuk mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target. Yang ketiga itu ada gunakan internet marketing, di mana strategi ini tak kalah penting. Kita bisa menampilkan produk atau jasa yang kita miliki melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram. Dengan trik ini maka kita bisa mengetahui selera konsumen kita, apa yang mereka inginkan. Yang keempat ada promosi, di mana promosi ini dilakukan secara rutin dengan cara yang kreatif sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk kita. Contohnya setiap bepergian kita bisa membagikan brosur, leaflet atau pamflet. Dan yang kelima dan yang terakhir itu kita harus menjalin hubungan baik dengan konsumen, di mana di era yang canggih seperti ini konsumen tidak hanya berhubungan antara penjual dan pembeli, namun juga pembeli dan pembeli. Konsumen bisa dengan mudah mengungkapkan kekecewaan mereka lewat sosial media, blog atau komunitas atas apa yang mereka alami saat belanja. Maka dari itu bukan tidak mungkin kekecewaan itu bisa dengan mudah tersebar ke khalayak ramai. Hal ini bisa sangat merugikan perusahaan dan bisnis karena citranya itu kan menjadi buruk. Kita harus mencoba untuk membuat database konsumen, lalu memasukkan data-data penting dan kemajuan yang sudah dicapai. Kita bisa menghubungi mereka secara berkala dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhannya. Selain itu, kita juga tidak lupa untuk menginformasikan pelanggan tentang promo produk kita yang sedang berjalan, lalu berilah dukungan yang terbaik. Yang pertama yaitu ketahui dulu dasarnya, di mana dasar inilah yang nantinya akan menjadi pedoman saat menentukan apa yang akan Anda lakukan pada produk Anda tersebut. Misalnya aturan dalam menetapkan warna, dalam penggunaan logo, dalam gambar dan hurufnya seperti apa. Jangan lupa juga Anda juga harus mendaftarkan merek atau logo Anda. Selanjutnya yang kedua yaitu memahami nilai Anda, di mana nilai ini meliputi apa yang Anda lakukan, apa masalah bisnis Anda, bagaimana pemecahan masalahnya, serta bagaimana bisnis Anda bisa berbeda dengan yang lainnya, dan bagaimana Anda membuat pelanggan merasa puas setelah memakai produk Anda. Oleh sebab itu, gunakan bahasa yang jelas untuk berkomunikasi dengan pelanggan Anda, serta tagline yang singkat mengenai apa yang Anda lakukan untuk pelanggan. Selanjutnya, gunakan media sosial untuk promosi. Di sini fenomena yang bisa kita lihat ini adalah media sosial yang sudah membuat pelanggan menjadi lebih mudah dalam menemukan merek yang dicari dan berhubungan secara langsung dengan Anda. Pedoman dasar yang Anda miliki di awal tadi dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menggunakan media sosial. Saat ini banyak cara cepat dan mudah dalam menggunakan media sosial agar merek Anda bisa dikenal oleh banyak orang lagi. Selanjutnya, pantau penggunaan brand Anda. Jadi bisnis Anda telah diiklankan, maka pastikan bahwa siapapun harus mematuhi aturan dalam penggunaan brand. Jika tidak, maka merek Anda akan semakin tidak dilirik atau tidak ada pelanggan yang melirik produk Anda. Contohnya, sebuah bisnis yang merupakan pesaing Anda saat ini bisa saja menyalin konten yang ada pada situs web Anda dan menggunakannya tanpa seizin Anda dan tanpa ada perubahan sedikit pun untuk mempromosikan bisnis mereka. Jika merek Anda sudah dikenal oleh banyak orang, maka Anda harus mulai memikirkan bagaimana caranya berinteraksi dengan pelanggan agar brand Anda dapat terus maju dan bertahan di dunia bisnis. Yaitu dimana menurut Kotler itu sendiri ada beberapa syarat segmentasi pasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar hasilnya lebih efektif, yaitu diantaranya yang pertama measurable. Syarat yang pertama ini berarti segmen pasar sudah seharusnya mampu membantu perusahaan dalam mengukur potensinya, daya beli, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam angka yang jelas. Yang kedua, logis dan substansial, di mana sebuah segmentasi sudah seharusnya logis dan potensinya cukup besar agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal lagi. Yang ketiga, dapat dibedakan. Yang ketiga, seharusnya segmen pasar adalah mudah untuk dibedakan dengan jelas dan mudah diingat oleh para pelanggan, serta dibedakan juga dari
bahan dan produknya itu sendiri. Yang keempat yaitu dapat diakses dan dicapai, di mana ketika menerapkan pemetakan pasar, tentukan poin-poin penting yang nantinya menjadi target strategis, di mana akses lokasinya, akses tempatnya itu bisa diakses oleh mobil ataupun motor, dan tempatnya sendiri itu merupakan tempat yang sangat strategis sehingga dapat mudah dicapai oleh para konsumen yang ingin membeli. Kesalahan dalam brand positioning itu sendiri, yang pertama ada under positioning, kondisi di mana ketika sebuah produk tidak memiliki posisi yang jelas sehingga sama saja dengan kerumunan produk lainnya yang ada di pasar. Jadi sebelum produk itu kita pasarkan, kita harus jelas dulu produk yang kita jual itu apa, produk yang kita beli itu apa, sehingga tidak sama dengan kerumunan produk pasar yang ada di lainnya. Yang kedua yaitu over positioning, kondisi di mana ketika pemasar terlalu sempit memposisikan sebuah produk sehingga mengurangi minat konsumen yang masuk dalam segmen pasarnya. Yang ketiga yaitu converse positioning, di mana konsumen itu sendiri bisa mengalami keraguan karena pemasar menekan terlalu banyak atribut. Yang keempat yaitu double positioning. Positioning ini diragukan kebenarannya oleh pasar karena tidak didukung oleh bukti yang memadai. Jadi kita harus mempunyai bukti untuk memadai sehingga kebenaran produk kita tidak lagi diragukan dan kita bisa memasarkannya dengan baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Apa saja hal yang harus diperhatikan ketika ingin mengembangkan strategi komposisi yang efektif di era yang sulit ini, di mana ekonomi masih tumbuh dan ada negara yang sedang konflik mengakibatkan ekonomi melambat? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pemasaran dengan biaya rendah. Pada masa-masa sulit, menekankan biaya merupakan hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita juga dapat menerapkan strategi pemasaran dengan biaya rendah, bahkan jika mungkin gratis tanpa biaya. Yang kedua, fokus pada pelayanan maksimal untuk menjaga pelayanan yang sudah ada. Memberikan pelayanan yang terbaik dapat mempertahankan pelanggan tetap membeli produk. Yaitu konsumen biasanya membuat pilihan mereka di antara berbagai pilihan penawaran jasa berdasarkan perbedaan jasa menurut persepsi mereka. Membuat sebuah strategi positioning membutuhkan lebih banyak hal ketimbang hanya mengidentifikasi atribut-atribut tersebut. Selanjutnya, keputusan harus dibuat berdasarkan tingkat kinerja yang akan ditawarkan pada setiap atributnya. Beberapa layanan mudah dihitung secara kuantitatif, contohnya harga, ketetapan waktu. Dari layanan transportasi dapat dilihat berdasarkan persentase waktu kedatangan kereta, bis, pesawat dibandingkan waktu yang sudah dijadwalkan. Terima kasih. Kemungkinan kegagalan dalam positioning pasar itu ada, dan yang menyebabkan kegagalan dalam positioning pasar adalah melakukan kesalahan dalam strategi brand positioning. Yang pertama, under positioning. Kesalahan pertama yang sering dilakukan para pelaku usaha yaitu kurang tepat dalam menonjolkan keunggulan produk mereka. Yang kedua, over positioning. Over positioning adalah menanamkan brand produk terlalu tinggi di dalam benak pelanggan sehingga mereka beranggapan bahwa harga jual yang ditawarkan pastinya kurang terjangkau semua kalangan. Yang ketiga, confuse positioning. Kesalahan yang ketiga yaitu membuat pelanggan bingung dengan citra brand yang terlalu banyak, klaim ataupun adanya perubahan brand produk yang terlalu sering. Yang keempat, doubtful positioning. Dalam kasus ini, pelanggan sulit untuk mempercayai klaim sebuah brand, kaitannya dengan fitur suatu produk, harga, atau manufakturnya. Yang pertama, be kreatif. Kreatif dalam mendesain positioning mutlak diperlakukan. Alasannya, desain positioning bukan standar saja dan tidak memiliki daya tarik. Kreativitas ini diperlukan untuk membuat perhatian konsumen. Harapannya positioning yang kreatif ini dengan gampang tertanam di benak para pelanggan secara positif. Yang kedua, simplicity. Agar gampang dipahami dan diterima oleh pelanggan, positioning harus bisa disampaikan sesederhana mungkin. Dengan menyampaikan yang sederhana, pelanggan tidak usah berpikir terlalu keras untuk memahaminya. Yang ketiga, fleksibel. Positioning yang baik harus dinamis. Positioning ini harus dikontekstualkan dengan tren perubahan yang ada, baik tren pasar maupun tren perilaku pelanggan. Sebab itu, repositioning
secara kontinu itu diperlakukan. Yang keempat, own, dominate, dan protect. Positioning yang kuat harus tersusun dari kata-kata pilihan yang ampuh merebut atensi pelanggan. Positioning juga sebisanya mendominasi kategori yang akan dimasuki. Secara kontinu, posisi dominan tersebut dipertahankan dari positioning pesaing. Yang terakhir, use their language. Bahasa sangat menentukan dalam penyampaian positioning. Gunakan komunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh target pasar agar mudah dipahami dan membangun kedekatan dengan pelanggan mereka. Konsep relationship marketing pada perusahaan jasa atau relationship marketing ialah aktivitas yang ditunjukkan untuk membangun hubungan jangka panjang efektivitas biaya antara organisasi dan juga pelanggan yang didasarkan atas manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, di mana pemasaran relasional merupakan filosofi bisnis yang berorientasi strategik yang berfokus lebih kepada mempertahankan dan membangun hubungan baik dengan konsumen yang ada daripada fokus mencari konsumen baru. Adapun konsep relationship marketing diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fokus mempertahankan konsumen yang sekarang dan yang dimiliki. Kedua, orientasi kepada manfaat produknya. Yang ketiga, skala waktu jangka panjang. Dan yang keempat itu kontak dengan konsumen ini. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah kualitas, yang mana tugas semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut.